Halo, apa kabar semua? Balik lagi sekarang ke tema yang baru yaitu tema 3 tentang aku memiliki suara hati dan kebebasan. Dewasa ini banyak sekali perkembangan hidup sosial kemasyarakatan yang dihadapi orang muda dewasa ini semakin kompleks dan penuh dengan persoalan-persoalan yang ambigu atau tidak jelas. Bukan sesuatu yang mengherankan bila orang muda semakin dibingungkan dengan banyaknya tata nilai yang mereka hadapi. Itu berhubungan dengan kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, integritas yang seringkali kabur, timpang, dan juga tidak memiliki teladan yang jelas. Nah, menyangkut masalah-masalah seperti itu, tidak jarang suara hati benar-benar ditempa dan diuji. Pengaruh lingkungan, emosi, pandangan masyarakat, dan pendidikan seringkali dapat membuat atau menyebabkan suara hati menjadi tumpul, bahkan menjadi buta. Oleh karena itu, kita sebagai orang muda diajak untuk semakin peka dan berupaya untuk membina suara hati agar tumbuh dan berkembang dewasa untuk menjadi semakin mandiri dan semakin mampu berelasi dengan Tuhan dan sesama. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa suara hati menjadi benteng terakhir agar seseorang membuat keputusan secara tepat. Suara hati merupakan rasa intuitif atau kedalaman hati seseorang untuk membedakan yang baik dan yang benar. Jadi, suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Suara hati membawa seseorang sadar akan kewajiban dan tanggung jawab dirinya, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan. Suara hati sering disebut juga hati nurani, yaitu merupakan daya atau kemampuan khusus seseorang dalam membedakan perbuatan baik dan mana yang dianggap tidak baik, berusaha menghindari perbuatan jahat, serta menilai baik buruknya perbuatan tersebut berdasarkan akal budi. Dalam suatu tindakan, suara hati selalu berperan memberikan pertimbangan. Biasanya, jika sesuatu hal itu dianggap baik, maka suara hati cenderung untuk meminta kita melakukannya. Tetapi jika sebaliknya, suara hati akan cenderung melarang. Suara hati juga bersifat memberikan peneguhan atau evaluasi. Jika suatu tindakan itu baik, maka suara hati akan memuji. Namun bila tindakan itu tidak baik, suara hati akan mempersalahkan, sehingga kita merasa bersalah dan gelisah terus-menerus. Suara hati bekerja dalam setiap kesadaran moral kita. Suara hati bekerja sebagai indeks atau petunjuk, fudex atau hakim, dan sekaligus vindex atau penghukum. Suara hati bekerja di dalam hati selalu dalam kapasitas kesadaran moral. Artinya, sebelum suara hati ini bertindak, kita sudah mempunyai kesadaran atau pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga pasti memiliki kesadaran meskipun tingkatannya berbeda-beda, tergantung kepada usia, pendidikan yang didapatkan, kebiasaan atau sistem nilai yang kita anut di dalam keluarga maupun masyarakat. Pada saat kita hendak bertindak, ada pertimbangan yang muncul dan suara hati akan mengatakan bahwa perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk. Jika tindakan itu baik, suara hati akan langsung memberikan perintah untuk melaksanakan, tetapi bila tindakan itu buruk, maka suara hati akan melarang. Inilah yang sering kita sebut sebagai kata hati. Suara hati selalu bersifat objektif ataupun normatif, artinya suara hati merupakan cerminan atas hal yang menjadi pertimbangan umum atau sosial yang menyangkut norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Suara hati dianggap benar bila dalam pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma objektif masyarakat di lingkungan tersebut. Suara hati pun dapat dianggap keliru bila dalam pelaksanaannya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai objektif. Oleh karena itu, dapat dikatakan juga bahwa suara hati itu bersifat logis dan selalu mengacu kepada pertimbangan moral. Sekarang, tergantung kepada tanggapan kita, yes or no untuk suara hati. Ada banyak cara dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk membina kepekaan suara hati kita.
Cara yang paling berkualitas adalah membiasakan aktivitas mengkoreksi diri atau introspeksi. Hal itu bisa kita lakukan dengan berdoa, meneliti batin menjelang tidur malam, dan mengheningkan tindakan-tindakan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kita bisa menenangkan diri sebentar untuk memasuki suasana keheningan. Nah, dengan pikiran yang berada dalam kondisi tenang atau hening, kita akan cenderung mendengarkan suara hati kita lebih dalam dengan segala apa yang telah kita lakukan seharian ataupun yang sering biasa kita lakukan. Dengan pikiran hening, kita bisa belajar melakukan koreksi terhadap apa yang telah kita lakukan. Dalam posisi inilah, biasanya suara hati menjadi lebih peka dan senantiasa terasah terus-menerus. Membina suara hati dengan melakukan introspeksi atau koreksi diri dapat bersifat retrospektif, artinya melihat apa yang kita lakukan, dan prospektif, atau melihat apa yang harus dan diperbaiki di masa mendatang. Retrospektif merupakan upaya untuk menilai perbuatan-perbuatan kita di masa lampau, membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan mensyukuri jika itu sudah baik dan mengkoreksi jika masih buruk. Sedangkan prospektif adalah upaya kita untuk merencanakan dan berkomitmen untuk lebih serius memperbaiki segala perbuatan yang terbilang buruk. Suara hati merupakan norma terakhir bagi semua perbuatan. Dengan kata lain, suara hati adalah norma terakhir perbuatan kita. Maka, diperlukan komitmen untuk membina suara hati yang harus disadari secara terus-menerus, melakukan koreksi dan evaluasi secara nyata untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang buruk di masa mendatang. Jadi, komitmen adalah kunci untuk membina suara hati. Komitmen adalah langkah yang harus dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Dan juga tidak boleh berhenti di tempat, tetapi tetap maju meskipun mendapatkan rintangan ataupun halangan yang mungkin dapat membuat suara hati kita menjadi tumpul. Tetapi dengan komitmen, kita akan semakin terasah, teruji, dan membuat suara hati kita menjadi benteng terakhir untuk menyadarkan kita terhadap kesalahan-kesalahan ataupun menilai perbuatan-perbuatan kita. Nah, sekarang kita akan mulai berefleksi tentang suara hati menurut kitab suci, yaitu dari Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Di sini Santo Paulus selalu menasihati kita supaya kita selalu berusaha untuk memenangkan suara hati kita dan mengalahkan semua kecenderungan yang menyesatkan dan melunturkan martabat kita. Di sini kita diajak untuk meneladani perbuatan roh dan menghindari kegiatan daging. Apa saja itu? Nah, perbuatan daging adalah pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sedangkan kita harus terus mengasah dan meneladani perbuatan-perbuatan roh atau buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Jikalau kita hidup oleh roh, maka baiklah kita juga dipimpin oleh roh itu sendiri. Konsili Vatikan kedua juga mengungkapkan hal mengenai suara hati, yaitu di dalam dokumen gereja Gaudium et Spes artikel ke-16, yaitu suara hati merupakan inti dari diri manusia yang paling rahasia, sanggar suci, yang di situ dia seorang diri bersama dengan Allah, kemudian pesan Allah menggema di dalam hatinya. Berkat hati nurani, dikenalah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan juga kepada sesama. Kesetiaan terhadap suara hati menjadikan umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran dan untuk di dalam kebenaran itu dapat memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik di dalam hidup secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah,
Kitab suci dan ajaran gereja tadi mengajarkan bahwa suara hati menjadi pedoman, tetapi bisa keliru jika suara hati tidak bisa dibina. Kenapa? Tidak jarang bahwa hati nurani dapat menjadi keliru dengan alasan karena ketidaktahuan yang tidak teratasi, namun karena itu ia tidak kehilangan martabatnya. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika manusia dapat berikhtiar untuk selalu mencari kebenaran dan perbuatan-perbuatan baik. Maka sebagai orang muda perlu mendengarkan suara hati yang selalu bergema di dalam hati kita, perlu kita simak, perlu kita dengarkan, dan perlu kita dalami, sehingga suara hati yang kita ikuti tidak akan melemah dan juga tidak akan padam. Kita bisa kehilangan kontrol diri dan akhirnya tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah yang membuat hidup kita diwarnai dengan ketidakpekaan nilai moralitas atau tidak beretika di dalam hidup bermasyarakat. Nah, inilah yang membuat penurunan hidup keagamaan kita. Kita sering mempertanyakan di mana Tuhan, kenapa kita bernasib seperti ini, atau kenapa sesama kita selalu berbuat jahat kepada kita. Maka cenderung menjadikan kita menjadi orang yang tidak bermoral, tidak beretika, dan selalu merasa rendah diri di dalam kehidupan bersama. Maka suara hati memang harus selalu dibina dan diasah serta diuji dengan persoalan-persoalan. Karena itu suara hati menjadi benteng moralitas terakhir kita untuk menyadari perbuatan-perbuatan kita. Oke, sekian dulu materi tentang suara hati. Sekarang mari kita mendengarkan ulang kembali video pembelajaran dengan baik untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikerjakan diserahkan kepada guru agama. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.